Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satukanindonesia.com hadir kembali untuk Anda, yaitu di podcast satukanindonesia.com. Dan kami kedatangan tamu sosok yang spesial pada hari ini, yaitu Bapak Maskot Siregar. Beliau adalah seorang caleg DPR RI dari Partai Golkar dengan nomor urut 10, yaitu nanti kita akan coba tanya-tanya dapilnya, dapil berapa, dan daerahnya daerah mana. Teman-teman kudu pada kenal, dan usahakan sampai tuntas ya, karena tak kenal maka tak sayang, dan insya Allah nanti akan ada inspirasi-inspirasi yang akan kita sampaikan kepada Anda. Baiklah, kepada Mas Chandra, host kita untuk masuk ke arena. Ya, Pak. Ya. Selamat sore, Pak. Selamat sore, Mas Chandra. Baik teman-teman, alhamdulillah ya, hari ini Chandra ketemu atau berjumpa ya dengan Pak Maskot ya. Dan ini namanya saja Maskot ya. Yang namanya Maskot itu adalah semacam tanda atau pembeda ya. Misalkan ini ada SEA Games ya atau Asian Games ya. Itu kan ada maskotnya ya, atau mungkin Olimpiade. Maskot di tahun misalnya 2000 ya, 2000, 2001 dan selanjutnya itu pasti berbeda. Dan apa sih yang membedakan Bapak Maskot Siregar dengan caleg-caleg lain? Nanti teman-teman kudu pada simak ya. Karena memang dari senyumnya saja beliau sangat ramah sekali ya. Amin. Apalagi jenggotnya, peci. Udah kayak ustadz di luar biasa ya. Oke deh, langsung aja kita sapa-sapa beliau. Bapak sehat ya hari ini ya? Sehat, ya? alhamdulillah. Ya. Oke, Pak mau tanya dong Pak, ini sejarah dari nama Maskot Siregar itu seperti apa sih Pak? Kok saya baru menemukan ya orang bernama Maskot. Silakan Pak. Baik, Mas Chandra, terima kasih. Jadi benar, di mana-mana ada sebuah Event, pagelaran atau event yang berkelas, jangankan yang berkelas, yang taraf antar kampung aja juga ada maskotnya kan gitu. Benar, iya. Jadi memang bagi semua orang sudah mengetahui kalau dibilang maskot itu adalah lambang. Jadi atau identik dengan logonya dari sebuah event tersebut. Nah, jadi memang ya orang tua saya memberikan nama saya Maskot. Jadi ya doa dan harapan itu adalah menginginkan bahwa saya itu agar jadi lambang bagi keluarga maupun masyarakat lebih luas. So, luar biasa. Jadi itu teman-teman ya terkait dengan nama maskot dari Pak Maskot Siregar. Nah, Chandra juga harus bertanya lebih lanjut ya terkait dengan sejarah awal kenapa sih Bapak itu mau nyalek ya? Kan nyalek itu identik dengan modal besar juga nih kan. Chandra kadang-kadang ketika lewat di sebuah jalan ya itu ada baliho gede-gede ya kan. Itu spanduk kan nggak murah kan teman-teman. Belum yang masak ya. Belum kalau ada pajaknya gitu kan ya. Nah Pak, ini Bapak awal sejarah Bapak nyalek gimana Pak? Nah memang saya kembali dulu ke belakang. Awalnya saya bisa sampai sekarang ini saya tarik flashback ke belakang. Jadi jiwa organisasi itu sudah jadi hobi lah ya bagi saya ya, dan sudah jadi kegemaran berorganisasi. Jadi tatkala saya duduk di bangku SMP, saya itu sudah jadi ketua kelas dari kelas 1 sampai kelas 3. Setelah itu berangkat di tingkat perguruan SMA, teman-teman saya juga selalu menobatkan saya sebagai ketua kelas dari kelas 1 sampai kelas 3. Nah, jadi artinya saya itu sudah menjadi bagian dari pimpinan di tingkat yang kecil. Berangkat di perguruan tinggi karena embrio jiwa kepemimpinan di tingkat kelas itu sudah ada. Saya bergabung dengan yang namanya GMKI, Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia. Ini adalah organisasi kader. Jadi saya sudah ditempa di sana. Lahirnya jiwa organisatoris itu dibidani atau ada dan semakin kuat pada saat ber-GMKI.
Tahun 2002 saya sudah menjadi ketua Badan Pemeriksa Keuangan GMKI Cabang Jakarta. Jadi selesai itu 2004, 2005 saya sudah bergabung di KNPI DKI Jakarta sebagai wakil sekretaris. Di 2008 saya di DPP KNPI sebagai departemen. 2011 saya sebagai wasekjen. Sampai 2014, 2015 saya sudah jadi ketua, ada 2 periode lah saya jadi ketua DPP KNPI. Jadi kembali lagi waktu di zaman mahasiswa tahun 2002, 2003 itu kita pernah membentuk namanya KIMPG. KIMPG ini singkatan dari Keluarga Intelektual Muda Partai Golkar. Saat itu KIMPG ini lahir zamannya Pak Akbar Tanjung sebagai ketua umum. Nah, jadi secara keberadaan saya di Partai Golkar ya sudah ada dari semenjak tahun 2002. Nah, jadi kurang lebih saya di Golkar itu ya sudah 20 tahun lah kurang lebih. Dan memang saya niatkanlah sekarang ini maju sebagai calon anggota DPR RI. Dan memang di Partai Golkar saat ini saya berada di organisasinya. Organisasinya itu adalah Kosgoro, di mana Kosgoro ini adalah salah satu organisasi pendiri Partai Golkar, lahirnya Partai Golkar. Saya di situ diamanatkan, diberi kepercayaan oleh Ketua Umum Dep Laksono sebagai wasekjen. Nah, dan saya juga diberangkatkan, didukung atau direkomendasikan Kosgoro untuk dicalonkan sebagai calon anggota DPR RI ke Partai Golkar. Nah, akhirnya niat dan ikhtiar saya itu tercapai setelah berproses kurang lebih 1 tahun. Lebih lah 1,5 tahun lah berproses dari daftar, terjaring ada namanya 200%, 150%, hingga 100%. Dari 100% ini didaftarkanlah sebagai caleg ke KPU, berproses, ya kita pertama disebut sebagai fungsionaris Partai Golkar, habis itu DCS, dari DCS, DCT. Jadi alhamdulillah sekarang ini saya sudah caleg tetap dari Jawa Barat 7. Di mana Jawa Barat 7 ini ada 3 kabupaten wilayahnya. Yang pertama itu Kabupaten Bekasi, di mana DPT ini adalah pemilih ya. Pemilih ini 2,2 juta sekian. Terus Kabupaten Karawang 1,7 juta sekian. Dan ditambah Kabupaten Purwakarta 700 sekian ribu. Ini dikalkulasi atau kumulatifnya berjumlah 4,7 juta DPT yang ada atau pemilih yang ada di Jawa Barat 7. Jadi konversi ke kursi itu Mas, dari Jawa Barat 7 itu ada 10 kursi. Jadi kesempatan bagi setiap partai itu mencalonkan maksimal per dapil Jawa Barat 7 itu setiap partai memperoleh hak 10 calon caleg. Jadi posisi saya saat ini caleg dari Partai Golkar nomor 10 Mas. Jadi kira-kira begitu. Luar biasa teman-teman ya. Jadi ingat ya, caleg dari Partai Golkar nomor 10 ya, namanya adalah Bapak Maskot Siregar ya. Selain itu nanti kan ada 1 sampai 9 ya. Iya. Nomor 10 aja. Yang lebih bawah yang gampang ya. Nomor berapa nih ya? Ya udah deh 10 aja nih. Oke. Nah, kemudian ya, Pak ya. Ini mungkin teman-teman juga pada pengen tanya nih ya. Wah, kayaknya pernah lihat nih Pak Maskot di mana ya? Jangan-jangan teman sekelas saya atau gimana ya? Nah, kira-kira Bapak dulu untuk pendidikannya dari SD, SMP, SMA sampai perguruan tingginya itu di mana saja Pak? Boleh diceritakan? Nah, saya dari tingkat sekolah itu kalau untuk SD sampai SMA itu saya di Sibolga. Jadi kalau untuk perguruan tinggi itu saya di Jakarta. Itu Universitas Bung Karno. SD-nya SD mana tuh? Dijelaskan lebih detail sana. Iya, saya itu dulu kalau SD-nya
namanya SD 093 atau SD Anggrek. Di daerah mana? Di Sibolga. Sibolga? Iya, kota Sibolga. Sibolga itu kota? Kota Madia. Nah, terus SMP 4 negeri. Iya. Ah, itu tetap juga Sibolga. Lalu SMA di Sibolga, SMA 1. Yeah. Ah, terus perguruan tinggi, di perguruan tinggi itu saya memang di swasta, Universitas Bung Karno, Jakarta. Di Jakarta ya. Ah. Oh, gitu. Jadi kira-kira begitu, Mas. Jadi memang ya itulah jenjang pendidikan saya. Jadi jenjang pendidikan saya terakhir itu saya tempuh S1, Fakultas Ekonomi. Jadi saya mendapatkan gelar itu atau titel itu sarjana ekonomi. Jadi teman-teman, kalau kita itu berpendidikan teman-teman ya, itu insya Allah itu mempunyai konsep lah ya, baik konsep hidup ya kan, atau konsep dalam bekerja. Bahkan ini Pak Maskot ini tadi kan bercerita sering menjadi ketua kelas Pak ya, dari sejak SD, SMP. Ya. Nah itu sering menjadi ketua kelas, itu artinya sering melayani Pak ya. Udah kebiasaan melayani. Udah kebiasaan. Nah ini ada jam pelajaran matematika, Pak gurunya belum datang. Kan yang harus repot iya betul. Gitu ya. Jadi insya Allah teman-teman bagus lah ya untuk Pak Maskot ini sudah biasa melayani ya. Insya Allah lebih apa ya? Jadi saya punya tagline itu Mas, saya wakil pelayan rakyat. Karena saya semenjak sekolah itu saya bilang saya sudah melayani. Karena apa Mas? Jadi waktu kita SMP itu ketua kelas itu kan bertanggung jawab bikin piket di sekolah itu, yang nyapu, terus setiap hari, kalau hari ini siapa yang bersihin papan tulis itu harus ada. Nah ketika yang bertugas itu tidak datang, ya mau tak mau ya ketua kelas kan gitu. Jadi emang makanya saya bikin tagline saya itu saya wakil pelayan rakyat. Berarti Bapak selain bekerja dengan konsep tadi, juga dengan hati juga. Betul Mas. Luar biasa teman-teman ya. Oke deh. Kemudian ya Pak, ini Bapak tinggalnya di Bekasi. Bekasi. Jadi baik. Saya itu Mas sudah 15 tahun ya tinggal di dapil saya. Memang kalau saya coba lihat, memang kebanyakan orang maju sebagai caleg itu tidak mewakili tempat dia tinggal saat ini. Melainkan memang dia melihat pilihannya tidak pada posisi di mana dia berada tinggal pada saat itu. Saya karena saya merasa di perumahan Taman Kebalen, Kelurahan Kebalen, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, saya sudah 15 tahun tinggal di sana, sudah berinteraksi sosial. Jadi saya sudah merasa lebih diri saya jadi orang Babelan. Karena kenapa saya katakan begitu? Karena sudah 15 tahun saya di sana. 15 tahun, jadi orang pun sudah lebih banyak mengenal saya. Perbuatan saya di masa saya sudah jauh lebih dewasa dan jauh sudah lebih menjadi kepala rumah tangga sudah di sana. Jadi nah oleh karena itu saya pilih dapil saya itu ya tadi saya bilang Jawa Barat 7. Jawa Barat 7 ini tadi saya sudah sebutkan kan dapilnya itu Kabupaten Bekasi, Karawang, Purwakarta. Jadi saya tidak memilih tempat di mana saya lahir kan gitu. Saya pilih tempat di mana saya sudah berinteraksi 15 tahun saat ini sebagai saya sudah sebagai penanggung jawab keluarga. Jadi Bapak di situ udah dikenal kali ya? Oh iya, karena saya di situ sudah berinteraksi baik secara sosial keagamaan seperti di gereja, baik sosial kemasyarakatan seperti lingkungan, seperti sel-sel komunitas kan gitu. Saya sudah berinteraksi di situ. Kan jadi kalau di kampung ya, itu kan suka ada ronda malam ya. Kalau di komplek mungkin ngobrol-ngobrol sama security aja lah ya. Karena memang ada security ya. Kalau di Taman Kebalen itu kegiatannya apa sih Pak untuk warga yang pada ngumpul-ngumpul, apa ada kerja bakti atau apa? Ya baik. Kalau memang di setiap komplek itu kita itu dulu ada istilah ronda juga. Ada juga. Ada juga. Tapi karena kondisi sekarang kita sudah merasa tingkat kesibukannya sudah semakin ini ya. Kalau tinggi, kalau dulu kan mungkin karena masih keluarga baru, mungkin kalau sekarang ini kan mungkin sudah rata-rata ya 15 tahun dia sudah berada di sana atau 15 tahun juga di satu pekerjaan kan mungkin
jenjangnya itu tetap akan naik kan gitu. Jadi mungkin kesibukan juga semakin meningkat dan juga tingkat aktivitas semakin padat. Jadi tenaga juga sudah semakin ini kan terkuras. Jadi sekarang kalau dulu waktu kita baru-baru tinggal di sana, setiap malam minggu itu kita wajib ronda untuk mengeratkan silaturahmi juga, Mas. Sempat menjadi ketua RT nggak? Emang saya tidak sempat juga kayak. Nah itu salah satunya. Jadi memang salah satunya keprihatinan saya juga melihat kondisinya di dapil saya ini ya, khususnya Kabupaten Bekasi. Memang di sana itu apalagi tempat saya itu orang tidak berlomba-lomba untuk jadi RT. Oh gitu. Karena apa? Mungkin apa yang dia perbuat dengan waktu, tenaga, pikiran tidak seimbang yang dia dapatkan. Kalau di Jakarta kan RT kan? Kalau di Jakarta kan Mas udah tahu sendiri. Ada gaji. Itu gede itu ya. Ya. Di sana di Bekasi nggak ada. Hanya ucapan terima kasih. Nah, jadi di sana itu bayangkan hanya untuk jadi RT kita itu diundi kan gitu. Bukan dipilih lah, diundi kan gitu. Siapa yang dapat namanya itu jadi RT. Karena apa? Karena lagi-lagi seperti saya bilang, inilah salah satu ingin saya perjuangkan. Nah, salah satu juga ingin saya perjuangkan agar bagaimana kita paling tidak ya nggak harus sama lah seperti Jakarta. Paling tidak ya mengikuti Jakarta lah. Setara lah ya. Nah, mengikuti aja kan gitu. Di sana contohnya sekian. Ya paling tidak setengahnya kan gitu. Nah, jadi agar juga di sana di tempat kita juga RT-nya merasa ya sekarang masih 1/10-nya kali ya. Saya persisnya nggak tahu, tapi kalau RT RW itu mengeluh hal itu. Jadi saya dalam hati saya ingin juga saya perjuangkan itu. Di mana para RT maupun RW ini memperoleh itu. Paling tidak ya kita nggak mungkin bisa samakan dengan di Jakarta ya, paling tidak mengikuti lah kan gitu. Itu salah satu juga yang kita perjuangkan karena yang tadi saya bilang itu Mas. Di tempat saya itu RT itu unjuk-unjukan, bukan dipilih, unjuk-unjukan aja, situ aja lah kan gitu. Karena lagi-lagi tadi kompensasi yang didapatkan dengan waktu, tenaga, pikirannya dia, banyaknya keluhan yang dia dapatkan tidak sesuai kan gitu. Nah kemudian ini Bapak sudah berkeliling kemana saja nih Pak ke dapil Bapak? Ya, kalau untuk dapil ini saya sudah berkeliling di 3 kabupaten ini. Jadi untuk yang sudah saya jumpai atau datang bersosialisasi itu sudah ada 205 titik. Subhanallah. 205 titik ini saya sudah jumpai. Dan kalau dihitung-hitung dari jumlah kakak ya, saya sebut dulu kakak dulu, jangan per orang dulu. Nah, kakak itu yang saya jumpain itu karena setiap kali saya ketemu itu paling tidak yang kumpul itu suami istri ada 30 kakak, ada yang 25 kakak, malahan ada sampai 50 kakak. Kan gitu. Itu sudah kurang lebih di posisi sekarang itu 7.500 kakak dari 205 titik ini. Itu door to door ini Mas. Ini target suaranya berapa sih Pak? Kalau tahu Pak? Jadi memang saat ini kan incumbent yang harus kita kejar. Incumbent kami itu kan di posisi sekarang itu tertinggi itu di posisi 70.000. Karena kan sekarang itu kan sudah beda untuk mendapatkan, sudah tidak seperti dulu lagi. Sekarang itu sudah disebut dengan Sanlegu. Sanlegu ini adalah kumulatif dulu suara seluruhnya, artinya kita ada 10 caleg, ini disatukan, ditambah suara yang mencoblos partai, karena partai selalu ada juga yang coblos kan gitu, disatukan kumulatif, nah itulah yang ditentukan kursinya nanti. Baru dari atas dulu dan ditempatkanlah ketika kumulatif suara ini suara terbanyak yang duduk terlebih dahulu. Inilah yang disebut dengan suara terbanyak. Iya, bukan dari nomor 1, 2. Enggak sekarang ya. Suara terbanyak. Kalau sudah berdasarkan nomor saya nggak mau saya turun. Iya kan. Jadi nomor itu buat penanda aja. Penanda aja sudah sekarang. Jadi kalau ada sekarang bersungut-sungut istilahnya dibilang merajut dan segala macam gara-gara nomor, dia sudah kembali seperti zaman dulu lagi. Sekarang nggak ada lagi begitu. Mau nomor berapapun kalau kita niatkan dan berjuang, ya, dan memang kita percayakan perjuangan kita itu kita tekuni dengan doa juga, ya, insya Allah bisa tercapai target kita kan gitu. Apalagi sekarang ini kan sistemnya kan kumulatif dari 10.
dibikin pembagiannya seperti yang saya tegur sebut tadi Sanlegu itu. Nah, bagi 1, bagi 3, bagi 5 sampai habis jumlah kursi yang 10 itu, Mas. Nah, jadi kemarin posisi Golkar itu ada 2 kursi untuk Jawa Barat 7. Nah. Okay. Baik, kemudian ya teman-teman mungkin juga pengen tahu juga lah ya terkait kegiatan Bapak nih ya. Sebelum kita ke yang lebih detail, visi misi dan juga tujuan ya teman-teman. Kegiatan Bapak sehari-hari apa nih, Pak? Kalau kegiatan saya sehari-hari ini, saya punya namanya perusahaan saya sendiri, namanya PT Maskot Jaya Sejahtera. Gitu. Nah, kebetulan perusahaan saya di ini bidang apa? Bergerak di bidang kontraktor, sama juga ekspor impor MKL, ekspedisi muatan kapal laut, mengurus izin masuk barang dan mengurus izin keluar barang. Beresiko juga nih, Pak. Pekerjaannya. Udah hati-hati ya teman-teman. Namanya pekerjaan seperti itu, teman-teman. Oke. Nah, kemudian ya. Ini keluarga Bapak berapa sih putranya Bapak nih? Anak saya itu ada 3. Yang pertama namanya Hasian. Dia sekarang posisinya kelas 2 SMP. Nah, nanti bulan Desember tanggal 10 ini usianya dia 13 tahun. Yang kedua namanya Tondi, dia sekarang kelas 5, usianya dia sekarang 10 tahun. Lalu yang terakhir nih, ya namanya George, laki-laki nih. Usianya nanti Desember, tanggal 12 Desember ini 8 tahun. Gitu. Nah, dia posisinya sekarang kelas 3 SD. Jadi anak saya itu kelas 2 SMP, kelas 5 SD, sama kelas 3 SD. Kalau ibu dari mana, Ibu? Istri kebetulan namanya Hotma Oktavia Hasibuan, Batak juga. Medan Medan juga. Tapi dia sudah lahir dan besar di Sumatera Selatan, Palembang. Dia sampai tamat di tingkat LTA atau kalau dulu namanya SPK, sekolah keperawatan kan. Dia dulu dari sana dan akhirnya selesai dari perguruan tinggi, Karulus dan Gunadarma. Gunadarma dia ambil S2-nya psikologi di sana. Ini kan Bapak nyalek ya? Tadi kan apalagi ada 200 titik loh ya. 200 titik kan nggak sedikit ya? 205 titik. 205 titik. Itu masih banyak lagi, Mas. Oh gitu. Ini masih ada jadwal yang belum masih banyak lagi yang belum teruber ini, Mas. Baik. Nah, kemudian ini anak-anak pada merengek nggak, Bapak? Kapan ada waktu buat saya? Ini tuh membagi waktunya buat keluarga gimana, Pak? Terluar. Jadi memang dulu waktu saya belum terjun ke dapil, jadi pas libur sekolah kemarin, saya dan istri bawa anak-anak ya liburan kan gitu. Di situ kita sampaikan nanti selesai liburan ya papinya sudah akan disibukkan dengan dapil. Apa itu dapil katanya gitu. Saya caleg itu setengahnya udah milik rakyat ya. Iya. Setengahnya milik rakyat udah ya. Betul ya. Berarti sebelum Bapak istilahnya kemana-mana tadi itu, istilahnya belusukan lah ya. Itu Bapak udah ngajak anak-anak liburan dulu nih. Liburan ya kan? Mungkin nanti kalau liburan Februari kali ya. Setelah memilih. Ya, tapi kebetulan di situ anak sekolah. Mungkin setelah libur sekolah. Tapi ke teman-teman deket kali ada kali ya, naik motor atau naik mobil ya. Iya, kalau untuk sekedar makan ya pergilah. Ngobrol masih bisa lah ya. Masih. Kalau untuk sekedar istilahnya makan bareng, ya kita pergilah kan bersama keluarga. Tapi kalau untuk momentum menghabiskan 1 hari, 2 hari sudah nggak ada lagi semenjak liburan kemarin. Nah, kan gitu momentumnya ya paling tidak ya pergi jalan ke tempat makan mana makan udah begitu. Jadi teman-teman yang saat ini mungkin tahun depan pengen nyalek ya, atau mungkin 2000 berikutnya ya, 2000 berapa nih, Pak? Ini setelah 2024 ini 2029. 29 ya. Kalau mau nyalek pelajari dulu ya. Jadi sekarang liburan dulu deh. Jadi ya betul. Jadi saya itu dulu begini, Mas. Jadi waktu sudah diumumkan 10 besar. Belum. Waktu masih diumumkan namanya fungsionaris. Itu fungsionaris itu masih 200% kan gitu. 200% ini masih harus bertarung. Kita kan 10 kursi nih atau 10 caleg. Nah, pada saat itu masih 20 orang. Jadi saya pulang bawakan SK. SK ini disebutkan dengan fungsionaris, belum caleg. Saya pulang. Tiba di rumah itu kurang lebih
ya hampir-hampir jam 1 malam lah. Oke. Karena istilahnya pada saat itu kita di sana ada pertemuan, habis pertemuan biasalah ketemu sama kawan kan, ngopi dan lain sebagainya dulu kan. Iya. Sembari yang maklum kan kita senang nih sudah jadi fungsionaris. Oke. Bakalan caleg nih kan gitu. Karena dari fungsionaris dulu kan gitu. Saya pulang ke rumah, istri nunggu, saya sampaikan. Ya, saya kasih tunjuk ini SK. Istri senang. Istri istilahnya mengucap syukur, akhirnya kita berdoa. Istri yang pimpin. Jadi saya diberangkatkan itu untuk sebagai fungsionaris yang pada saat 20 orang ini harus bertarung ini menjadi 10 kan. Nah, artinya istri doakan, akhirnya tercapai 10% menjadi 10 orang dari 20 orang, dan akhirnya sampai sekarang jadi DCT. Jadi nama kita akan ada di kursus surat suara. Berarti dari keluarga sendiri ada dukungan, Mbak ya? Iya, istri mendukung. Mungkin anak-anak juga udah mengerti kali ya, yang gede ya? Iya, kalau anak-anak sudah ngerti, apalagi kan posko saya dekat rumah. Oh iya. Saya bikin posko. Saya bikin posko itu tidak jauh dari rumah. Jadi anak-anak terkadang kalau apa Di dekat namanya? apa nih poskosnya kalau boleh tahu nih? Posko saya ada di komplek perumahan Taman Kebaling juga di Ruko. Iya. Jadi itu nggak jauh dari rumah saya. Persis dia di gerbang perumahan itu. Jadi iya betul. Terkadang kalau anak-anak pulang sekolah, ya sering lewat dari situ. Kalau saya ada, ya turun dulu untuk sekalian salin saya udah pulang, kan gitu. Udah kayak apa aja ya. Padahal rumahnya dekat situ juga. Tapi paling tidak Mas, saya itu setiap hari sudah keliling ke sel. Jadi saya merasa diuntungkan Mas. Orang kan nyaleknya kan bisa antar provinsi, contohnya ada yang pergi Kalimantan atau pulang ke daerahnya. Karena dia merasa contohnya kampungnya di Kalimantan, dia nyalek ke Kalimantan, meninggalkan keluarga. Kalau saya sebenarnya tidak meninggalkan keluarga, cuma dalam arti waktunya aja tidak bisa seperti biasanya pergi hari-hari Sabtu pergi kemana seharian atau malam minggu nginap kan gitu. Cuma situ aja bedanya. Nah, dan untungnya lagi setiap saat itu saya bisa menyentuh dapil saya. Kan gitu. Setiap saat itu saya bisa menyentuh dapil saya. Paling tidak sekedar ngopi ke warung-warung atau warkop-warkop kan gitu untuk memperkenalkan diri kan gitu. Ternyata teman-teman nyalek itu tidak harus mahal ya. Iya. Pergi ke warung kopi, traktir kopi berapa segala macam itu udah sangat menarik. Menarik. Bagi kartu nama. Ini misalnya Bapak lagi ngopi sama para warga lah ya, yang mungkin belum kenal atau mungkin ada yang udah kenal juga. Itu yang diobrolin apa mereka Pak? Atau mungkin aspirasi mereka tuh pengennya apa sih Pak? Jadi memang saya rata-rata memang turun itu contohnya nih di satu tempat nih ada warung tempat tongkrongan ngopi-ngopi kan gitu. Sudah ada yang memfasilitasi untuk datang di situ. Saya datang, kita ngopi-ngopi. Ya biasalah kita datang ke sana, mereka sudah tahu kita datang caleg kan gitu. Ya mereka pasti nanya apa nih ke depan buat kami nih kalau jadi kan gitu. Apalagi kita senang nih satu kampung atau satu tempat nih orang Babelan. Nah orang Babelan caleg DPR RI kan kita senang katanya kan. Pusat lah ya. Betul. Jadi ya kita sampaikan kan gitu. Apa perbaikan-perbaikan ke depan kan gitu yang perlu kita sampaikan. Makanya saya bilang tadi ya ketika saya ketemu dengan perangkat-perangkat warga kan gitu. Saya sampaikan salah satunya seperti yang saya bilang tadi itu masalah RT yang sekarang ini masih memprihatinkan kan gitu. Yang tidak masih ogah-ogahan jadi ketua RT karena tidak ada kompensasi yang didapat kan gitu. Ya paling tidak itu kita pikirkan kan gitu. Bagaimana itu terobosan barunya paling tidak bisa mengikuti jangan nggak usah mesti sama kan seperti Jakarta. Apalagi yang dulu kan ketika sejarahnya ya, sejarah Bekasi Pak ya. Kita kan istilahnya perang dengan Inggris kan ya. Iya, betul. Misalnya kadang-kadang orang Jakarta itu kan Bekasi jauh banget dengan kayak nguli gitu ya. Iya, betul. Padahal kan istilahnya bisa jadi Jakarta nggak akan ada ketika Bekasi pada waktu itu tidak melawan Inggris gitu ya. Sejarahnya teman-teman gitu ya. Oke deh, pokoknya kita harus bersahabat dan kita seperti tujuan Bapak tadi ya. Usahakan suatu ketika nanti para RT di Bekasi ya Pak ya. Khususnya Kabupaten Bekasi. Itu taraf hidupnya naik ya, kurang lebih setengah dari Jakarta ya.
Jadi gaji kompensasi yang didapatkan. Jadi ada kayak semacam menggaji lah. Iya. Kalau di Jakarta mungkin sekitar 2 juta berapa kan? Nah, saya nggak tahu di Jakarta berapa. Iya, di Bekasi semoga bisa 1 juta untuk pasti kan mereka pada bertanya, Pak, ini visi-visi Bapak apa nih Pak ya untuk menjadi caleg ini? Apa nih Pak? Jadi visi-visi saya kan saya tadi sudah sebutkan salah satunya ketika ketemu dengan perangkat apa namanya RT itu saya sampaikan bagaimana memperjuangkan ya mereka sebagai garda terdepan di tingkat terkecil di tingkat yang paling rendah lah. Sebenarnya mereka yang paling langsung berhubungan berhubungan dengan masyarakat. Saya bilang kan artinya bagaimana kita kompensasi itu bisa kita perjuangkan. Artinya ya yang layak lah, paling tidak bisa mengikuti tempat-tempat yang lain, itu yang pertama. Nah, jadi memang juga ya saya kan berdiri dan ada di Partai Nasional, Partai Golkar kan gitu. Nah, kebetulan juga satu sisi notabene-nya saya ini kan berlatar belakangkan Kristen kan gitu. Saya ingin menjunjung tinggi toleransi itu kan gitu. Toleransi dalam beribadah kan gitu. Memang secara beribadah saya sudah merasakan cukup nyaman. Baik di rumah-rumah ada kebaktian-kebaktian udah luar biasa. Saya salut dengan masyarakat, salut dengan pemerintah, itu sudah nyaman lah. Tapi selaku kita berbangsa dan bernegara, mempunyai keyakinan kita diakui di negara ini ada 5. Setiap keyakinan itu atau setiap agama itu kan harusnya memiliki rumah ibadah. Nah, paling tidak ini bagaimana bisa kita perjuangkan, paling tidak ya ada di satu kelurahan, paling tidak gereja kan gitu. Nah, ketika gereja itu sudah memiliki lahannya atau tanahnya, bagaimana bisa perizinannya bisa berdiri. IMB-nya bisa berdiri lah artinya kan gitu. Nah, itu yang ingin saya perjuangkan sebagai masyarakat Kristen yang nantinya diberi kepercayaan duduk sebagai DPR, salah satunya bagaimana memperjuangkan itu. Lalu yang kedua, melihat pendidikan kita memang secara pendidikan yang umum sudah bagus lah. Tapi kurikulum kita kan mengatur juga pendidikan kita di tengah-tengah berbangsa ini ada yang namanya norma-norma atau moral dan juga agama kan gitu. Nah, sementara kalau kita dulu ya PSBB namanya, PMP namanya kan, pendidikan moral semua itu kan. Sama satu lagi yang paling diutamakan itu agama kan gitu. Ternyata masih banyak, enggak semua ya, masih banyak sekolah-sekolah negeri yang tidak memiliki guru agama. Nah, guru agama Kristen. Guru agama Kristen. Berarti kan tidak diakomodasi itu tidak ada guru. Berarti ketika tidak ada guru berarti dia tidak difasilitasi nantinya, tidak ada waktu maupun dia tempat belajar kan gitu sesuai dengan keyakinan dan kepercayaannya. Nah, harapan saya paling tidak itu salah satu yang saya ingin perjuangkan. Perjuangkan itu bagaimana bisa adanya ya paling tidak menyangkut, memang guru ini kan akan menyangkut postur anggaran. Menyangkut artinya beban pikirannya kepala daerah paling tidak kan itu. Nah, paling tidak kan ya bisa disiasati dengan honor lah dulu kan gitu. Honor paling tidak bisa. Karena apa? Mirisnya gini Mas, masih banyak sekolah-sekolah di Bekasi itu ketika ingin mendapatkan nilai pendidikan agama itu di gereja dapatnya nilainya. Artinya gitu Mas. Jadi misalnya anak-anak kan butuh rapot tuh. Butuh rapot. Kan? Jadi di sekolah nggak ada nilainya. Nggak ada nilainya. Anak itu pergi ke gereja minta nilai. Mungkin dites dan juga dapat nilai dari gereja. Pendeta lah yang ada di gereja. Betul Mas. Jadi baru tahu nih Pak ya. Soalnya dulu di SMP saya kan ada yang agama Kristen juga tuh. Itu ada satu guru agama Kristen. Jadi ketika kita lagi belajar agama Islam, yang lainnya ke ruang guru untuk belajar agama Kristen. Harusnya seperti itu ya. Seperti itu harusnya Mas. Indah seperti itu kan, ketika seperti itu diterapkan akan indah kan gitu. Nah, prihatinnya itu masa setiap kali semesteran atau kenaikan kelas anak-anak mulai dari SMA sampai SD ini harus ke gereja, gitu untuk mengambilkan nilai-nilai, dikasih soal-soal ini nanti dikasih nilainya, itu yang dikasih ke sekolah. Nah, sementara itu kan
hak konstitusional daripada anak-anak kita. Jadi ada 3 nih Mas. Jadi yang pertama saya bilang tadi, saya ingin memperjuangkan di sektor wilayah, apa itu namanya, masyarakat, yaitu RT itu kan gitu, paling tidak honorariumnya dia sesuai lah dengan yang diharapkan, agar dia tidak setiap kali ada sudah tiba waktunya periodisasi, masyarakat nggak mau jadi RT kan gitu. Nah ini kita dorong kan gitu, bagaimana pemerintah daerah itu memperhatikan RT ini mendapatkan paling tidak kompensasi yang layak kan gitu. Paling kedua itu bagaimana toleransi kita perjuangkan, paling tidak di satu kelurahan itu ada yang namanya gereja. Dan juga yang ketiga itu anak-anak yang sekolah di sekolah negeri ini, sekolah yang tidak ada guru agamanya, kita dorong untuk diadakan. Baik teman-teman, itu luar biasa ya perjuangan yang akan yang nanti akan dilaksanakan ya, insya Allah ya, ketika Bapak terpilih ya. Ada 3 ya yang luar biasa, dan teman-teman kudu pada tahu ya, dan apalagi ini buat teman-teman yang Kristen ya. Iya, betul. Kalau bisa dukung beliau ya kan? Iya, karena yang namanya gereja itu kan kalau udah ada IMB-nya itu tenang lah ya. Betul, tenang. Iya kan? Istilahnya ibadah di situ juga istilahnya enak, asik lah ya. Juga dari masyarakat juga diakui ya, tidak beribadah di jalanan ya. Pada waktu di Yasmin Bogor kan ya, kan kita juga miris juga kan ya. Perhatian juga ya. Oke deh. Baik teman-teman, ini Bapak, harapan Bapak untuk Indonesia ke depan apa nih Pak? Harapan saya untuk Indonesia ke depan ya jauh lebih bagus, dalam arti ya seperti semalam ya. Ini kita start dulu, semalam ada kebetulan dia dari yayasan datang, tapi dia kebanyakan membuat bedah rumah ya. Nah dia bertanya, Pak, katanya ke saya, kalau besok jadi tolong Pak diperjuangkan dulu BLK, katanya gitu kan. Waduh Pak, BLK dari sini dekat, saya bilang gitu. Itunya ada yang dari CBL, saya bilang gitu. Ngapain dipikirkan BLK? Kalau kita pikirkan BLK, berarti kita memikirkan anak-anak milenial sekarang untuk cari kerja. Nah, saya bilang, yang perlu sekarang kita ciptakan, bagaimana sebuah laboratorium untuk menciptakan generasi milenial ini menjadi pelaku-pelaku bisnis. Kan gitu. Itu salah satunya lagi Mas. Tidak hanya tadi yang itu, artinya masih ada lagi tambahan. Artinya bagaimana menciptakan generasi muda tidak lagi hanya memikirkan BLK. Kan BLK kan melatih untuk kerja. Berarti untuk bekerja berarti setelah dia terlatih cari kerja kan gitu. Bukan menciptakan lapangan pekerja. Nah, harapan kita, saya bilang, iya, kalau segi penamaan sih saya belum dapat. Tapi kalau dalam pikiran saya, karena saya sebagai organisatoris, ya semacam laboratorium lah. Bagaimana anak-anak JET ini kita ciptakan menjadi seorang entrepreneurship, kan pelaku-pelaku usaha UMKM kan gitu. Paling tidak 1 orang aja bisa merekrut 3 atau 5 orang. Udah luar biasa kan kedepannya bangsa kita ini. Apalagi kita kan bercita-cita kita ini akan dapat demografi ya di tahun 45 ini kan, 2045 ini kan gitu. Jadi harapan kita ya paling tidak kan salah satunya bagaimana generasi-generasi muda sekarang ini bisa menjadi pelaku-pelaku bisnis untuk bisa menciptakan lapangan pekerja. Ya itu salah satunya. Karena bagaimanapun ketika itu sudah tercapai, generasi-generasi milenial kita ini sudah semakin jauh lebih bagus. Saya rasa pun kondisi perpolitikan kita tidak akan seperti ini lagi, Mas. Iya benar. Karena apa? Karena sekarang orang berpikiran, dan ini pun menurut daripada survei-survei, caleg ataupun calon legislator ini yang jadi-jadi ini yang pemilik duit, bukan yang punya konsep ke depan seperti apa. Kan gitu. Berarti, tapi ketika kita sudah bisa seperti tadi yang saya harapkan itu, Indonesia ini ke depan jauh lebih seperti itu, bagaimana kita bisa menciptakan anak-anak ini setiap tahunnya berapa generasi di setiap kabupaten kota maupun provinsi ada pelaku-pelaku bisnis ini. Saya rasa kedepannya pun sistem demokrasi kita pun ataupun sistem kepemiluan kita tidak lagi memikirkan kos politik yang cukup tinggi. Sekarang ini kan di benak orang dilihat caleg berduit enggak, katanya gitu kan. Karena apa? Tuntutan masyarakat begitu caleg datang, Pak bisa nggak dibangun ini? Pak bisa nggak dibangun ini? Ya kalau calegnya nggak bisa bangun itu, dia sebelum dia terpilih sudah disuruh bangun ini kan, ya pusing kita mikirnya kan gitu. Bukan minta duit sebenarnya, disuruh bangun sesuatu kan gitu.
Sebenarnya menurut Chandra, Pak ya. Iya. Jadi buat para pemirsa nih ya, ketika memilih seorang caleg ya, itu bener Pak yang Bapak katakan tadi, pilihlah caleg-caleg yang mempunyai gagasan-gagasan ya, ide-ide yang cemerlang ya. Bukan istilahnya caleg yang selalu banyak duit dan juga memberikan masyarakat langsung. Takutnya nanti kalau udah di atas mereka nyari modal balik ya. Ya takutnya jadi koruptor ya, Pak ya. Karena apa? Bangun ini dia contohnya gorong-gorong di situ aja udah habis sekian, kan gitu. Kan gitu. Ya nantilah, pokoknya teman-teman sabar dulu ya, pilih yang punya gagasan ya. Jadi nanti ketika dia naik benar-benar memikirkan Anda nih, ya kan? Jadi anggaran-anggaran itu langsung ke Anda dan ini resmi lah ya. Betul ya. Tanpa caleg itu mengeluarkan dari dompetnya dari balik modal ya, gitu. Jadi tapi sudah mulai memikirkan apa-apa yang aspirasi rakyat tadi itu ya. Gitu. Jadi teman-teman nggak ada salahnya nih, atau para pemirsa, pilihlah caleg-caleg yang mempunyai gagasan. Dan tadi gagasan Bapak sangat bagus sekali ya, ada 3 gagasan, bahkan tadi ada 4 ya. Yang luar biasa. Boleh sebutkan lagi Pak gagasannya Pak? Ya, yang pertama tadi itu memikirkan bagaimana RT RW ini mendapatkan kompensasi lah, karena pada rata-rata kan RT RW kan punya kegiatan, punya kesibukan, tapi ditambah lagi mengurusi masyarakat kan, sementara kompensasinya tidak ada. Artinya makanya RT RW itu tidak begitu greget kan gitu. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, bagaimana mewujudkan toleransi itu, kebebasan mendirikan rumah ibadah di setiap kelurahan. Kalau kita berjuang bersama-sama meyakinkan masyarakat bahwa ini adalah toleransi kan gitu. Itu. Lalu yang kedua, di pengadaan guru-guru agama Kristen yang belum ada. Lalu sekolah-sekolah negeri. Lalu yang keempat itu bagaimana kita memikirkan, kalau untuk nama saya belum dapat nih ya. Tapi menggeser yang namanya BLK itu menjadi sebuah kayak seperti laboratorium, tapi menciptakan generasi-generasi Z ini untuk menjadi pelaku-pelaku bisnis. Paling tidak 2, 3 atau 5 bisa dia rekrut. Kalau paling tidak 1 tahun 1 kabupaten bisa menghadirkan pelaku bisnis seperti itu, sudah berapa banyak? Kali 5 aja, kali 100 sudah luar biasa. Tenaga kerja yang didapatkan. Perlu ada kayak pelatihan sablon ya kan? Betul. Itu kalau udah pelatihan sablon, itu nanti mereka mendirikan sablon sendiri ya kan? Pasti ada karyawan ya. Betul, karyawan baru. Jadi mungkin nanti akan istilahnya dilatih juga semacam mindset ya. Betul. Bukan untuk bekerja, tapi menciptakan lapangan kerja. Kalau BLK kan bagaimana jadi pekerja kan gitu. Kalau ini kita ciptakan, tapi saya belum dapat namanya seperti apa, tapi ya kalau kita bilang seperti laboratorium lah, menciptakan pelaku-pelaku bisnis kan gitu. Oke deh. Teman-teman, nggak ada salahnya juga nih kalau Chandra boleh usul. Chandra jadi rakyat ya. Ke depan kalau misalnya nih bawa jadi ya kan, kalau udah jadi, nggak ada salahnya tuh setiap kelurahan juga minimal ada 1 ambulan juga ya. Betul, siap. Karena memang rakyat butuh yang sakit, yang meninggal juga butuh ambulan juga. Baik, seperti itu saja dulu hari ini Pak ya. Semoga bisa nanti kita ngobrol-ngobrol lagi di lain kesempatan. Saya Chandra dan juga Maskot Siregar, caleg DPR RI dari Partai Golkar nomor 10. Oke deh, luar biasa. Saya Chandra, satukan Indonesia.com. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.